Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlaknya ulama-ulama terdahulu, muwadhabatuhum ala qiyamil lail sayfan wa syata'an. Beliau-beliau itu istiqomah qiyamul lail. Zaman dulu biasanya qiyamul lail, sekarang tahajud. Beliau-beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kamu itu kalau dapat ilmu itu diamalin gitu loh. Apa manfaat ilmu? Setinggi langit, seluas lautan, setinggi gunung, kalau ilmunya tidak diamalkan. Wa min akhlaqihim, di antara akhlak-akhlak mereka, muwadhabatuhum ala qiyamil lail, istiqomah sholat tahajud. Gimana nanti malam sholat tahajud? Siap enggak? Siap enggak? Sesungguhnya cinta yang sejati adalah cinta di saat dibisikkan oleh seorang kekasih kepada kekasihnya di saat berduaan. Betul? Kalau mereka berbisik-bisik masih bareng sama orang banyak, itu cinta palsu. Cinta yang sejati adalah cinta seseorang yang berani berbisik-bisik dengan kekasihnya di saat nggak ada orang. Berani menyampaikan isi hatinya, berani menyampaikan apa keinginannya. Dialah adalah manusia yang berani membangunkan dirinya di malam hari, di saat manusia-manusia tertidur lalap, kemudian mereka mengambil air wudhu, mereka mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir sholat tahajud. Saifan wa sata'an, baik waktu kemarau panas atau waktu rendeng dingin kualik. Biasanya kalau kemarau itu justru masalah dingin, kalau rendeng malah panas. Kalau mataharinya dekat dengan bumi malah hujan, kalau mataharinya terlalu jauh dengan bumi malah kemarau. Makanya kalau kemarau biasanya dingin. Kalau waktu semacam ini nggak dingin ini. Wa ru'yatuhum, beliau-beliau itu punya pendapat. Wa ru'yatuhum ta'aqudahu alaihim. Mereka punya pendapat. Seakan-akan sholat tahajud ini seakan-akan muakkad. Tidak cuma sunnah, muakkad. Mereka meyakinkan seyakin-yakinnya ta'aquduhu alaihim ka'annahu fardun. Meyakinkan di dalam dirinya seakan-akan sholat tahajud itu adalah fardu. Kenapa mereka meyakini kalau sholat tahajud fardu? Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua sholat sunnah. Yang pertama sholatul duha, yang nomor dua adalah sholat tahajud. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha, nomor dua sholat tahajud. Ustaz, bagaimana supaya saya bisa istiqomah? Pertanyaanmu itu bukti kalau kamu pemalas. Semestinya jangan lontarkan sebuah pertanyaan itu, tapi langsung dilakukan.
Bagaimana saya supaya nggak malas? Itu nundunon aku iki ancen pemalas. Kalau kamu adalah orang yang sungguh-sungguh, tentu kamu akan melakukannya. Senang. Karena sesungguhnya kekasih yang benar-benar kekasih, cinta yang benar-benar cinta, orang yang kita rindukan, kelazatan yang dasar adalah Allah. Paham? Ya'muru bil ma'ruf. Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan. Salat tahajud baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Allah melarang kepada kita melakukan perbuatan yang mungkar. Mikir sing gak enak itu termasuk mungkarat. Seumpama rindu yang ada di dalam kalbu kita, tidak ada bekas-bekas dunia. Tidak ada cinta dengan manusia. Tidak ada cinta dengan harta. Tidak ada cinta dengan pangkat derajat. Tentu keringat yang kita keluarkan berbau harum. Kencing yang kita keluarkan berbau harum. Kotoran mu yang kau keluarkan berbau harum. Wallahi demi Allah. Percaya nggak? Kamu kalau baju kamu pakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, udah baunya nggak enak. Di balik bau yang nggak enak itu yang asli percikan-percikan dosa yang telah dikeluarkan oleh Allah lewat keringat. Paham? Kenapa kamu harus Dan kenapa mu ambune gak enak? Itu memberitahukan ke kamu bahwa kamu itu adalah jelek. Kalau kamu benar-benar orang yang salih, kamu benar-benar orang yang baik, tentu kotoran yang kau keluarkan berbau harum. Wallahi demi Allah. Tak percaya begini. Makanya kamu itu angger ngising kok isi ambune gak enak. Jangan pernah menyombongkan apapun yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Ilmu, harta, pangkat derajat, keistimewaan, ketampanan, kecantikan, kehebatan, prestasi. Jangan. Kamu kalau ngising baunya enak enggak? Gak enak toh? Berarti kamu orang jelek. Kamu kalau baunya enak enggak? Baunya enak enggak? Gak enak, berarti memang ngelek. Kamu kalau ngising baunya enak enggak? Berarti kamu ngelek. Udah. Simpulkan seperti itu. Nanti napas ngising praktek dewe-dewe ya. Ditulis citek ngono. Kita harus ta'akud, meyakini seyakin-yakinnya, ka'annahu fardun, seakan-akan sholat tahajud adalah fardu. Baginda Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kalau Rasulullah itu adalah suri tauladan untuk kita, percontohan untuk kita, sementara kita nggak ngelakuin sholat tahajud. Lho kowe iki ape nyontoh sapa? Harga diri sama uang utama mana? Yang benar. Yang benar. Caranya gampang. Seumpamanya saat ini saya ngomong sama kamu, siapa yang mau jilatin kaki saya beri uang 100 juta. Apa yang terjadi? Keroyokan. Itu bukti bahwasanya kamu mengatakan harga diri dengan uang lebih utama harga diri. Ngapusi. Tak mau uang. Sepertinya utama harga diri ya. Jangan mau. Paham? Jangan mau. Ustaz mau tanya apa?
Seumpamanya ada seperti itu Ustaz. Terus siapa yang mau memberi uang 100 juta? Akan ada. Percaya nggak? Rata-rata orang itu menghancurkan harga dirinya dengan harga benda. Menghancurkan harga dirinya dengan pangkat derajat. Nyampe ada orang nanti kalau musim kampanye, musim calonan, coba kamu perhatikan wong ora disin les fotone dipasang ning pinggir-pinggir jalan. Pernah lihat enggak? Nah, fotonya dipasang di pinggir-pinggir jalan, setiap baliho dipasang. Malu enggak? Malu. Coba foto kamu tak pasang budi ning makom, malu enggak? Malu kan? Malu. Menurut akal sehat malu, tapi mereka enggak malu mereka. Coba mulai nanti malam semuanya tahajud. Besok pagi coba tak takut aneh. Kira-kira lebih utama tidur apa sholat tahajud? Utama tidur apa sholat tahajud? Tahajud. Nanti pokoknya kalau tak tanya kok yang tahajud lebih sedikit daripada yang tidak, udah saya anggap ini khatam, nggak perlu dilanjut lagi. Iya dong, kamu nggak jalanin. Gimana kamu? Wah, dulu ulama-ulama itu, kiai-kiai itu, kalau ngajar santri, kemudian santri dan tidak mau mengamalkan ilmunya, kiainya usir itu. Udah pulang gitu. Dulu ada seorang kiai kedatangan santri baru. Kedatangan santri baru. Kemudian suatu malam romo yainya itu nyiapin air. Zaman dulu kan belum ada keran, masih ember. Apa kata kiainya? Ini ya airnya ya. Nanti kalau pengen digunakan untuk tahajud, disediakan di samping kamar tidurnya. Di pagi hari waktu subuh romo yainya oyak-oyak santri jamaah. Kiai di sini ada koyok kiai saiki. Oyak-oyak santri jamaah. Apa yang terjadi? Airnya masih ada. Belum ada bekas sama sekali untuk digunakan. Lalu dibangunin, bangun. Kamu kesini ngapain? Pengen mondok romo yai. Pengen apa? Saya pengen mendengarkan hadisnya baginda Rasul dari romo yai. Apa kata beliau? Udah, pulang aja, pulang. Bagaimana kamu akan membawa hadisnya baginda Rasul sementara kamu punya ilmu tidak kamu amalkan? Saya letakkan air untuk kau ambil air wudhu untuk sholat tahajud. Semalam suntuk kamu hanya tidur, tidak sholat tahajud. Udah pulang, diusir nih. Orangnya nggak mau, diusir nih, dimarahin. Pulang. Jangan Kiai mulai besok saya pengen tahajud. Enggak bisa, pulang. Diusir itu. Ini Kiai Santi Al Mubarak kok. Kiai ini Al Mubarak kok koyok Kiai yang saya ceritakan. Entek santri ini. Kere pakai sapi dok. Kere pakai sapi dok. Kamu itu. Keluarin ini kamu. Hatta qalu kullu fakirin nama fil lail min ghairi ghulabah fala yaji'u minhu syai' fit tariq. Nyampe ulama-ulama terdahulu mengatakan kullu fakirin, setiap orang-orang ahli sufi, setiap orang-orang ahli thariqah, setiap orang-orang ahli hakikat, setiap orang-orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, nama filail, tidur semalam suntuk, tidak melakukan sholat tahajud sama sekali, min ghairi ghulabatin, tanpa terpaksa. Beda loh terpaksa loh ya.
Terpaksa artinya itu karipan dong, ngajinya nyampe malam. Kalau ngaji nyampe jam 2, jam 3, kemudian tidur nggak sempat sholat tahajud, namanya terpaksa. Ustaz mau tanya apa? Saya kalau malam terpaksa terus Ustaz. Kamu itu ngaji nyampe jam 2 yo ngomongin terpaksa, nyampe jam 12 yo ngomongin terpaksa, ngaji nyampe jam 10 yo ngomongin terpaksa, nyampe semalam suntuk orang ngaji yo mau ini terpaksa, ngomongin terpaksa. Uripmu ancen didoruroh kabeh. Gimana kamu? Hah? Min ghairi ghulabatin, tanpa terpaksa sama sekali, tidak karipan padahal dia. Fala yaji'u minhu syai' fit thariq, maka mereka tidak bisa tidak bisa mendatangi thariqah, tidak bisa mendatangi tasawuf, tidak bisa mendatangi wara, tidak bisa mendatangi ilmu hakikat sama sekali, tidak bisa. Gak iso. Mereka akan hidup dalam keadaan buta. Yang ada di otaknya hanya harta. Yang ada di pikirannya hanya gemerlapnya, kemewahannya dunia. Dan kamu jalani mulai nanti malam ya. Jangan tinggalkan tahajud. Nanti kalau kamu istiqomah tahajud, istiqomah meletakkan cintamu kepada Allah, maka kau akan menemukan kelezatan yang dahsyat. Kau akan merasakan nikmat yang tiada tara. Kalau nggak percaya begini, kenikmatan yang dahsyat yaitu di waktu hati seseorang itu bertakarub kepada Allah. Makanya beliau-beliau itu seumpamanya tidak makan nggak jadi masalah. Mereka lebih mementingkan untuk memperbaiki akal dan hati, bukan memperbaiki perut. Sing dipikir malah perut. Oh, nyampe dok wargen MBG. Kaya wedhus. Ayah. Pemerintah programnya orang genah. Gak genah. Tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun ilmuwan agama, ilmuwan pengetahuan sing gede ke isi perut itu nggak ada. Ya lagi model sekarang ini deh. Sing dipikirke malah mangane, keplek. Kalau ada murid, ada santri, makannya terpenuhi, gizinya terpenuhi, malah gak jadi. Gak jadi. Karena kehebatan fungsi manusia ada di akal dan di hati. Supaya hebat, makanannya harus sedikit. Sedangkan kehebatan, keistimewaan hewan ada di daging, makannya harus bergizi. Iku nak kewan nih yo, MBG ini dipenuhi. Kalau hewan, kalau manusia jangan keplek. Sing dipikir malah ngono. Keporo kalau punya uang turah buat gaji guru honorer, guru-guru TPQ, guru-guru ngaji lho, sing pikir-pikir iki lho. Malah MBG keplek. Sampai ke karo Pak Prabowo. Salah itu, tidak bener. Santri lapar justru malah hebat. Santri kalau kenyang malah nggak hebat. Kalau nggak percaya betik ini, ya gitu caranya. Uang triliunan jadi tai. Uang triliunan itu buat gaji guru-guru itu loh, biar semangat ngajari. Guru orang semangat ngajari tanpa semangat nyuci piring MBG. Guru bukan sibuk nyemai keilmuan murid, sibuk ngurus ngitung piring MBG.
Sibuk nyuci piring MPG. Naudzubillah. Naudzubillah. Salah. Saya jadi presiden, tak ilangi itu. Tak ilangi itu. Keblek. Lebih baik itu loh Pak Guru dulu. Kasihan guru mangkat ngajar. Tok. Boyo itu kono mobil. Bukan mobil. Nah, lagi pengurus-pengurusan mubarok kayak tumpahane mobil ya. Amli Zaki tumpahane mobil KB itu makanan nih. Makanya di Al Mubarok tak tolak itu. Pondok lu ya. Pondok tak tolak itu. Saya itu lebih seneng jam 2 waktunya makan siang, orang makan siang seneng saya. Tapi narano tahun tak amuk itu dapur. Makanan harus ada walaupun kamu nggak mau makan. Kamu nggak mau makan karena kesadaran. Ya? Tapi kalau nggak ada bahaya. Salah itu. Harus ada. Gimana caranya? Paham Tom? Yang hebat. Mulai nanti malam tahajud semua. Kalau kamu tidak pernah tahajud, maka kamu tidak bisa merasakan kelazatan bersenang-senang kepada Allah. Kaisar. Ini senara percaya di sini. Kaisar. Kelak apabila kamu mati sakaratil maut, nangis. Jangankan no sakaratil maut, kamu baru kena penyakit, nangis kamu. Saya ini yang ngasih stroke kiri loh saya. Saya ini kesetruk ya. Saya ini stroke ini. Saya stroke separuh saya. Kok bisa gerak Ustaz? Ya memang saya itu kalau sakit gak kelihatan loh. Saya ini punya penyakit kronis juga sih. Satu stroke separuh, nomor 2 jantung. Saya ini punya penyakit jantung. Itu kalau berhenti itu nggak sampaikan ya. Makanya saya sungguh-sungguh terus ya. Setiap pulang dari bepergian langsung banget ngaji ya. Mumpung-mumpung santri masih bisa ketemu sama saya. Kenapa sering saya umumin apa itu kursus metode arba'in? Mumpung-mumpung saya masih ada. Nanti kalau sudah tiada, sulit untuk rujuk sama metode arba'in sulit. Paham? Jadi saya ini dikersake Allah. Kalau sakit nggak kelihatan. Saya ini sakit, makanya saya ini sakit stroke separuh. Saya punya tetangga stroke separuh kok gini ya Ustaz. Diperlihatkan loh, kalau saya kan enggak. Kalau saya kan enggak. Saya itu enggak pernah memperlihatkan penyakit. Saya sakit itu di depan kamu masih senyum. Paham? Saya punya penyakit jantung. Jantung saya kronis itu. Cuma nggak terperlihatkan. Kau Ustaz nggak dibawa ke rumah sakit ya? Dan malah kelihatan toh. Wong tidak saya kelihatan loh. Kok gak masuk akal. Caranya akalmu dilebokno ora masuk. Jam-jam tertentu kalau saya nggak ngajar, ini nggak bisa saya gerakkan ini. Kalau saya nggak ngajar, yang kiri. Kalau nggak ngajar, tapi kalau ngajar ya bisa digerakkan gitu. Makanya pengennya ngajar terus ya. Kamu itu. Alah Ustaz paling medeni, lu cah iki lho, medeni lah. Bau. Medeni. Kamu. Wa qad aghfala hadzal khalaq katsirun minal fuqara. Kebanyakan orang-orang itu yang melu-melu toriko, jari ini ahli tasawuf, jari ini ahli hakikat, jari ini ahli waro, jari ini ahli ibadah.
mereka banyak yang lupa. Mereka mengatakan bahwa sholat tahajud itu sunnah. Merasa seperti itu. Fayanamuna. Kemudian mereka tidur semalam suntuk. Filel. Semalam suntuk. Alat tororih. Mereka istirahat. Nyampe ngipi. Dengerin. Ciri-ciri orang yang tidurnya berlebihan di waktu tidur mimpi. Kalau kamu tidur mimpi, berarti tidurmu udah kelebihan. Tidur yang tidak berlebihan, gak sempat mimpi. Kamu tadi malam mimpi apa? Kamu mimpi apa? Lupa paling. Kamu mimpi apa? Kamu ngimpi ngompol kan? Ngimpi kencing. Bangun teles kabeh. Saya mondok ngompol sepisan saya. Dulu pas mondok gak wani cerita saya. Setelah boyong tak cerita. Ada temanku lihat video. Mas Yai, apa? Katanya kamu dulu pernah ngompol ya? Enggak tuh. Nah ini ada videonya ini. Kok tahu kamu? Saya lihat terus. Konon cerita ada orang tidur ngompol, akalnya kurang sempurna. Makanya tak cilik-cilik ngompol, ya enggak? Karena tak cilik kurang sempurna. Kalau sempurna, kamu ngiping nguyah, tetap gak ngompol. Pernah ngiping nguyah? Pernah? Pernah nggak? Kamu mimpi nguyah tapi gak ngompol, pernah nggak? Pernah ya? Jadi otaknya cerdas. Ciri-ciri orang otaknya cerdas, mimpi nguyah tapi gak ngompol. Itu artinya otaknya ini benar-benar connect. Tapi nak dedel, tapi ngompolan paling dekain ya. Kama yanamul ama wa abna'ud dunya. Gimana kita ini ngaku-ngaku minal fuqara, ngaku-ngaku termasuk orang-orang min ahli tasawuf, min ahli thariqah. Coba-coba semalam untuk tidur melulu. Di mana letaknya? Kok kamu seperti orang awam itu loh? Apa manfaatnya mondok? Ya. Kalau malam usahakan jam berapa? Jam 4 ya? Ojo setengah 3. Ojo jam 3. Dulu saya sudah subuh, saya oyak santri, Kang, jemaah Kang, tok, jemaah. Romo Yai marah. Woi, sapa woi? Melayu aku. Melayu bisa lari. Kenapa? Romo Yai saya itu kalau sholat subuh srengenge meh jedol. Jadi wes subuh ngoyak-ngoyak santri itu ganggu wong turu. Santri biar tidur dulu. Nanti kalau sudah sudah jam 5 baru dibangunin atau setengah 6. Pokoknya biar sholat assalamualaikum warahmatullahi sengenge jedol. Saya dulu pernah. Jadi subuh ada adzan, saya oyak-oyak santri, bangun Kang, bangun. Romo Yai gembur. Saking sayangnya Romo Yai sama santri. Coba tiru. Sana sono sini sana sini. Kalau kamu ya waktu subuh langsung berak. Bangun. Digawe model ngono ya, santri-santri tangine jam 09.00. Nek cah kuwi
Eh. Oke ya, mulai nanti malam ya. Kita azir apa? Bagi yang nggak sholat tahajud. Apa kan? Diberi uang 100.000. Kamu itu. Tajir apa, Kalau yang nggak sholat tahajud, tajir apa? Puasa. Hah? Pokoknya besok subuh tak takoi. Kok guyu? Oh, saat iso subuhan ora. Besok subuh tak tanya. Kalau kamu ada yang nggak sholat tahajud, tak tajir. Asli. Nggak ada pengampunan. Ka'annahu fardun. Seakan-akan fardu. Santri itu sholat tahajud itu seperti sholat fardu itu. Kalau orang awam sholat tahajud hukumnya sunnah. Tapi kalau santri sholat tahajud seperti sholat fardu. Oke, Fir. Apa kira-kira? Kalau kamu nggak sholat tahajud, tajir apa? Nanti kamu akan menemukan kelezatan yang dasar. Kalau nggak percaya betul. Kamu akan menemukan keistimewaan. Jangankan kalau kamu kenyang, kamu lapar, nikmat. Jangankan kalau kamu mendapatkan nikmat, kamu sengsara itu nikmat. Apa yang ada menjadi kenikmatan yang dasar. Semoga kita semua bisa istiqomah tahajud. Biasanya sing ngamini banter, biasanya melarang lakoni ya. Biasanya. Pitik sing kotok-kotok iki pitik yang ngendok kan. Iya lah ya. Semoga berkah manfaat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.